Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-150. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, sejenak mereka berdiam diri. Hanya langkah-langkah mereka sajalah yang terdengar gemerisik di atas tanah berbatu. Lamat-lamat mereka masih mendengar suara wongsa rimpat menjerit-jerit. Dan tiba-tiba kuda sempana yang menjadi semakin kasar pun sekali-kali memekik tinggi pula. Tetapi orang-orang tua itu pun kemudian dijalari oleh perasaan yang aneh, karena mereka merasa bahwa mereka telah turut serta menjerumuskan Mahisa Agni. Maka mereka pun seakan-akan mendapat suatu keberanian untuk berbuat sesuatu. Mereka yang selama ini tidak pernah menggenggam senjata, kini parang pembelah kayu itu merupakan senjata yang memberi mereka ketabahan. Ayah kuda sempana harus bertanggung jawab, desis mereka di dalam hati. Dengan hati-hati, mereka berjalan menyelusuri jalan-jalan padukuhan menuju ke rumah kuda sempana. Karena di dalam perkelahian itu hadir kuda sempana, maka mereka mengharap bahwa ayahnya akan dapat mereka temui seorang diri. Dari kejauhan, mereka melihat pelita yang menyala di dalam rumah kuda sempana. Beberapa berkas sinarnya melontar menyelusup lubang-lubang dinding, jatuh di halaman yang gelap gulita. Rumah itu tidak terlampau besar, tetapi juga tidak terlampau kecil. Pada saat kuda sempana masih seorang pelayan dalam, maka rumah itu pun tampak terpelihara dengan baik. Tetapi kini, semak-semak yang liar tumbuh di sekeliling halaman. Bahkan regol dan pintunya kini sama sekali sudah hampir tidak terbentuk lagi. Mudah-mudahan orang itu ada di rumahnya, gumam salah seorang. Aku kira ia ada di rumah, sahut yang lain. Perlahan-lahan mereka mendekati pintu rumah itu. Salah seorang dari mereka mencoba mengintip ke dalamnya lewat lubang dinding yang menganga selebar hitam mata, tetapi tak ada sesuatu yang dilihatnya. Apakah kita ketuk pintunya? Bertanya salah seorang. Ketuklah pintunya, sahut yang lain. Salah seorang dari mereka pun segera mengetuk pintu, sekali dua kali, tetapi tidak terdengar jawaban. Apakah orang itu sudah tidur? Yang lain tidak sabar lagi, diketuknya semakin keras, namun masih belum ada jawaban. Akhirnya mereka tidak dapat menahan diri. Sejenak mereka berbincang, dan akhirnya mereka memutuskan untuk memecah pintu itu dengan paksa. Meskipun dengan agak bersusah payah, akhirnya ketiganya berhasil merusak pintu itu. Dengan hati-hati mereka masuk ke dalamnya. Senjata-senjata mereka telah berada di dalam genggaman, seperti seorang pahlawan yang sedang mencari lawannya yang bersembunyi. Tetapi ternyata rumah itu telah menjadi kosong. Mereka sama sekali tidak menemukan seorang pun di dalamnya. Kosong, desis salah seorang dari mereka. Mungkin bersembunyi, sahut yang lain.
Dengan sangat hati-hati, mereka bertiga mencari ayah kuda sempana beriringan ke segenap sudut. Namun meskipun pelita terpasang hampir di setiap ruang, mereka tidak menemukan seseorang pun. Gila, orang itu telah merasa dirinya bersalah. Karena itu maka ia melarikan dirinya. Yang lain menggeram. Tetapi tidak ada sesuatu yang dapat dilakukannya. Meskipun demikian sekali lagi mereka meneliti setiap sudut, di bawah kolong-kolong amben, di belakang geledek dan di sisi-sisi poko. Tetapi mereka tetap tidak menemukan seseorang. Lalu, desis salah seorang dari mereka. Apa yang akan kita kerjakan? Sejenak mereka bertiga terdiam. Sementara itu angin malam berhembus masuk ke dalam rumah itu lewat pintu yang masih menganga. Di luar gelap yang pekat seakan-akan menyumbat setiap lubang dinding rumah. Kita kembali. Tiba-tiba salah seorang berkata. Kembali kemana? Bertanya yang lain. Kembali ke tempat perkelahian tadi. Kuda sempanalah yang harus bertanggung jawab atas semua peristiwa ini. Karena kebodohan kita, maka kita telah menjadi alatnya. Maka kita pun harus menebus kebodohan itu. Apa yang akan kita lakukan? Membunuh kuda sempana? Seorang yang lain menjadi ngeri mendengar jawaban itu. Seakan-akan mereka mampu membunuh kuda sempana. Iya, kita membunuh kuda sempana bersama Angger Mahesa Agni. Anak itu bukan lawan kita. Kita hanya membantu Angger Mahesa Agni. Betapapun lemah tenaga kita, tetapi kita akan dapat membantu mengurangi kesungguhan perhatian kuda sempana atas Mahesa Agni. Tetapi bukan sekedar menarik perhatiannya, bahkan mungkin ujung pedangnya. Kalau ujung pedangnya menghunjam ke dada kita, itu adalah sekedar akibat dari kebodohan kita. Kenapa kita telah memanggil Angger Mahesa Agni ke padukuhan ini? Kedua kawannya yang lain menjadi tegang, namun kemudian mereka pun berkata, Mari kita kembali ke padepokan Empu Purwa. Kita lihat siapakah yang menang dalam perkelahian itu. Kita tidak akan hanya sekedar melihat. Baik, kita ikut berkelahi. Sampai akibat yang paling parah. Sampai mati. Maka bulatlah tekad mereka untuk bertempur membantu Mahesa Agni. Mereka merasa bahwa mereka telah menyeret Mahesa Agni ke dalam bencana. Dengan tergesa-gesa, mereka meninggalkan rumah kuda sempana. Dibiarkannya pintu rumah itu menganga dan dibiarkannya lampu-lampu rumah itu menyala sebesar-besarnya. Sejenak kemudian, mereka pun telah sampai kembali di tempat perkelahian antara raksasa-raksasa itu terjadi. Perlahan-lahan, mereka mendekati dinding halaman padepokan Empu Purwa. Beberapa orang masih saja mengerumuni tempat itu dari jauh. Mereka tidak berani mendekat, apalagi melihat. Tetapi mereka pun tidak mau meninggalkannya. Karena mereka ingin tahu apakah yang akan terjadi. Ketika mereka bertiga mendongakkan kepala-kepala mereka, hampir saja mereka terpelanting jatuh ketika mereka mendengar suara Wong Sarimpat. Ayo, siapa yang akan membantu? Kemarilah.
Ketiganya menjadi seakan-akan membeku pada dinding halaman. Kebulatan tekad mereka sama sekali tidak lagi mereka ingat, apalagi turut berkelahi di pihak Mahesa Agni. Sedang melihat kilatan senjata mereka yang sedang berkelahi itu pun mereka seolah-olah telah menjadi mati kaku. Meskipun demikian, mereka masih sempat melihat perkelahian yang mengerikan itu. Mereka masih melihat betapa Ken Arok berkelahi seperti orang kesurupan. Tanpa menghiraukan apapun, anak muda itu mengamuk sejadi-jadinya, meloncat, menerkam, memukul, menerjang dan segala macam gerak yang memusingkan kepala. Kepu Sindet pun menjadi pusing pula karenanya. Hampir-hampir ia kehilangan akal untuk menjatuhkan lawannya yang gila dan liar itu. Lebih liar dan buas dari dirinya sendiri. Anak setan ini benar-benar mengerikan, desis Kepu Sindet di dalam hatinya. Meskipun demikian, ia sama sekali belum mempergunakan senjatanya. Kini keinginannya bukan saja ingin menghancurkan dan membunuh lawannya, namun timbul pula keinginannya untuk melihat sampai di mana kekuatan dan ketahanan tubuh anak muda yang ubun-ubunnya bercahaya kemerah-merahan. Karena itu, betapapun juga Kepu Sindet masih saja melawannya dengan anggota badannya. Sekali-kali dihantamnya dada anak muda itu sehingga terpelanting beberapa langkah. Baru saja anak muda itu melenting berdiri, maka kakinya telah mengenai lambungnya, sehingga Ken Arok terangkat tinggi-tinggi, melayang di udara untuk jatuh seperti sepotong tonggak yang basah. Tetapi sekali lagi ia meloncat bangkit dengan pisaunya di tangan kanan dan kuku-kukunya yang mengembang di tangan kiri. Gila! Benar-benar gila. Kepu Sindet menggeram. Ia adalah seorang yang pilih tanding, seorang yang sudah kenyang mencicipi segala macam bentuk kehidupan, yang paling lunak sampai yang paling kasar. Tetapi belum pernah dijumpainya sejenis manusia seperti yang kini sedang dilawannya. Orang yang kini berkelahi melawannya dan bernama Ken Arok itu memiliki ketahanan tubuh yang luar biasa. Namun justru karena itu, maka ia menjadi semakin tertarik kepada anak muda itu. Semakin sulit ia menjatuhkan lawannya, semakin tajam keinginannya untuk mengukur titik akhir dari ketahanan tubuh Ken Arok. Tetapi akhirnya Kepu Sindet menyadari bahwa kunci dari pertempuran itu ada padanya. Adiknya, Wong Sarimpat yang bertempur melawan Empu Gandring, rasa-rasanya tidak akan segera dapat mengakhiri perkelahian itu. Bahkan menurut penilaian Kepu Sindet, maka sampai seminggu pun adiknya tidak akan memenangkan pertempuran itu. Menilik ketenangan dan keyakinan setiap geraknya, maka agaknya Empu Gandring masih lebih banyak menyimpan tenaga daripada adiknya, sehingga apabila perkelahian itu dibiarkannya sampai sehari dua hari, maka adiknya Wong Sarimpatlah yang akan lebih dahulu susut tenaganya. Sedang kuda Sempana pasti tidak akan dapat mengalahkan Mahesa Agni. Kepu Sindet masih sempat melihat sekilas-sekilas perkelahian antara kedua anak muda itu. Dan Kepu Sindet masih melihat beberapa kekurangan kuda Sempana. Dengan demikian, maka ia harus segera mengakhiri perkelahian itu. Kalau ia berhasil melumpuhkan lawannya atau membunuhnya sekali, maka ia akan segera dapat membantu kawan-kawannya yang lain. Tiba-tiba, Kepu Sindet itu pun menggeram. Ia kini tidak mau bermain-main lagi. Ia sudah cukup lama merasakan kelihatan tubuh lawannya.
dan kini ia benar-benar ingin menghancurkannya, tetapi tidak dengan senjata tajam. Ken Arok harus lumat dengan tangannya. Kepu Sindet itu pun segera memusatkan segenap kekuatan lahir dan kekuatan yang tersimpan di dalam dirinya. Kekuatan yang bersumber pada kekuatan sesat, meskipun dalam ungkapannya seakan-akan ia memiliki kelebihan dari orang-orang lain, tetapi kelebihannya itu didapatkannya dari dunia yang hitam, yang bertentangan dengan jalan yang seharusnya dilalui oleh manusia, titah yang maha agung. Demikianlah, maka Kepu Sindet telah membangun kekuatannya, kekuatan yang dinamainya sendiri sebagai Aji Bajang, kekuatan yang tidak kasat mata, tetapi mempunyai akibat yang mengerikan. Ketika tiba-tiba tubuh Kepu Sindet itu bergetar dan kedua tangannya mengembang, maka berdesirlah dada Empu Gandring. Orang tua itu tahu betapa mengerikan akibat sentuhan kekuatan raksasa yang tersimpan dalam aji yang justru dinamainya Aji Bajang. Hanya mereka yang menyimpan kekuatan-kekuatan yang seimbang sajalah yang akan menyelamatkan diri daripada kekuatan itu, meskipun tidak akan dapat terlepas dari luka-luka di dalam tubuhnya. Apabila seseorang yang memiliki kekuatan seimbang dan sempat melawan aji itu dengan kekuatan yang sama, maka benturan yang terjadi itu pun akan berakibat pula bagi orang itu, apalagi mereka yang tidak memiliki daya tahan yang cukup, maka ia akan hancur lumat menjadi endok pengamun-amun. Karena itu, maka meskipun dirinya sendiri sibuk melayani Wongsa Rimpat yang melibatnya seperti angin pusaran, namun sempat pula ia berteriak, "Angger Ken Arok, hindarilah tangannya, orang itu siap melontarkan kekuatan terakhirnya." Ken Arok yang sedang waringuten itu pun mendengar teriakan itu. Terasa dadanya yang sedang bergelora itu pun berdesir. Sejenak ia memandang lawannya yang bergetar seperti orang kedinginan. Tangannya mengembang dan matanya menjadi merah menyala. Sejenak Ken Arok yang liar itu tertegun diam, meskipun ia tidak tahu kekuatan apa yang akan memancar dari tangan Kepu Sindet. Namun terasa pula olehnya bahwa kekuatan itu adalah kekuatan yang akan dapat menentukan hidup matinya. Tetapi Ken Arok sama sekali tidak ingin menghindarinya. Tekadnya telah bulat untuk melawan Kepu Sindet itu sampai kekuatannya yang terakhir. Sebagai hantu yang pernah hidup di padang karautan yang buas itu, maka Ken Arok telah menjadi seorang yang sama sekali tidak mengenal takut. Hidupnya di masa lampau yang penuh dengan kekasaran, kekerasan, liar dan buas, kini seakan-akan telah muncul lagi ke atas permukaan sikapnya. Namun demikian, ada sesuatu yang lain tersimpan di dalam hatinya, yang justru dahulu belum pernah dikenalnya, meskipun pernah dirasakannya. Ia pernah terlepas dari kepungan orang-orang yang marah kepadanya karena ia mencuri di Pamalan Tenan. Hanya dengan 2 helai daun tal ia berhasil menyeberangi sebuah sungai dan lari ke Nogomoso. Saat itu ia sama sekali tidak tahu kenapa ia dapat berbuat demikian, dan ia sama sekali tidak tahu suara apakah yang didengarnya dan memberinya petunjuk itu. Tetapi sekarang ia telah mengenalnya. Dari Empu Purwa Guru Mahesa Agni,
ia pernah mendapatkan setitik terang yang kemudian menjadi semakin jelas baginya ketika ia bertemu dengan seorang Brahmana yang bernama Lohgawi yang membawanya ke istana Tumapel dan menyerahkannya sebagai seorang abdi dari Aku Tunggul Ametung. Dengan demikian, maka ia sama sekali tidak gentar melihat sikap Kepu Sindet. Ia sama sekali tidak gentar seandainya ia akan hancur lumat dan mati. Tak pernah ia berbuat seperti saat ini, pasrah kepada kekuasaan tertinggi. Pasrah, sama sekali pasrah. Ken Arok merasa pernah dilepaskan dari maut justru sebelum ia mengenalnya. Kalau kini ia harus hancur dan lumat menjadi debu, maka apapun yang dilakukannya, justru lari sekalipun, maka ia pasti tidak akan terhindar daripadanya. Ken Arok sendiri tidak sadar apa yang kemudian dilakukannya. Tiba-tiba saja tanpa dikehendakinya sendiri, ia berdiri tegak pada kedua kakinya. Dengan pasrah diri sepasrah-pasrahnya, ia memusatkan segenap daya rasa dan nalarnya. Tanpa sesadarnya pula, ia telah membangunkan segenap kekuatan yang ada padanya dalam pemusatan diri di luar kehendaknya. Itu adalah suatu bentuk pemusatan kekuatan yang justru dilambari oleh kepercayaan yang bulat kepada Yang Maha Agung tanpa dimengertinya sendiri. Justru Empu Gandringlah yang menjadi sangat cemas melihat sikap Ken Arok yang sama sekali tidak berusaha untuk menghindar. Bahkan orang tua itu melihat Ken Arok dengan tenangnya menanti serangan Kepu Sindet. Hilanglah kesan yang liar dan buas dari wajah anak itu. Justru pada saat ia menghadapi kekuatan terakhir dari hantu kemundungan, wajah itu kini memancarkan keagungan dan kesentausaan tiada taranya. Wongsa Rimpat yang melihat kakaknya telah membangunkan kekuatan terakhir itu menjadi berdebar-debar pula. Apakah anak muda serupa itu benar-benar anak pilihan yang tiada tara bandingannya, sehingga seorang Kepu Sindet perlu mempergunakan aji bajangnya? Wongsa Rimpat masih melihat cahaya kemerah-merahan di atas kepala Ken Arok, seolah-olah bahkan menjadi semakin terang. Dalam pada itu, karena kedua-duanya ingin melihat akibat dari benturan aji bajang, maka tanpa berjanji, perkelahian antara Empu Gandring dan Wongsa Rimpat itu pun menjadi semakin kendor dan bahkan akhirnya berhenti sama sekali. Hanya kuda Sempana dan Mahesa Agnilah yang kemudian masih saja bertempur dengan sengitnya desak-mendesak, seperti sepasang Garuda yang berlaga di udara. Pada saat yang demikian itulah Kepu Sindet meloncat, mirip dengan seekor burung alap-alap yang menyambar mangsanya di langit, menukik dan tangannya terayun deras sekali ke dada lawannya yang kini masih saja berdiri mematung. Empu Gandring dan Wongsa Rimpat menahan nafasnya. Sejenak kemudian, mereka seakan-akan membeku melihat akibat dari pukulan aji bajang. Ketika tangan Kepu Sindet menyentuh dada Ken Arok, maka seakan-akan terjadilah sebuah benturan yang mengerikan. Kepu Sindet, hantu kemundungan yang mengerikan itu tergetar dan terpaksa meloncat beberapa langkah surut untuk menyalurkan tekanan pada pangkal tangannya. Sedang dalam pada itu Ken Arok terlempar beberapa langkah dan dengan kerasnya ia terbanting di atas tanah. Bulat-bulat seperti sebuah batu yang besar. Sama sekali tidak terdengar ia mengaduh atau berteriak kesakitan. Tak ada sama sekali terdengar ia mengeluh atau mengumpat.
Empu Gandring yang melihat anak muda itu terbanting jatuh tanpa sesadarnya, segera meloncat memburu. Dengan serta-merta, ia berjongkok di sampingnya dan memegang tangannya. Perlahan-lahan ia berdesis, "Angger!" Ken Arok tidak menjawab. Wajahnya pucat pasi, seperti mayat. Tetapi Empu Gandring masih saja melihat warna yang kemerah-merahan itu tidak padam, karena itu harapannya masih tebal di dalam dadanya bahwa anak itu masih mendapat perlindungan dari Yang Maha Agung. Sejenak kemudian, Empu Gandring mendengar Ken Arok menarik nafas perlahan-lahan, sangat perlahan-lahan. Tetapi sejalan dengan itu, harapan Empu Gandring pun menjadi semakin tebal. Dicobanya menempelkan telinganya pada dada anak itu, dan ia masih mendengar jantungnya berdetak. "Ia masih hidup," desis Empu Gandring. Tetapi dengan demikian, Empu Gandring menjadi lengah. Ia masih akan mendengar dan sempat membela diri seandainya Kebu Sindet dan Wongsa Rimpat menyerangnya bersama-sama. Tetapi tidak demikian yang terjadi. Empu Gandring hanya sejenak mendengar keributan terlampau pendek, dan ketika ia meloncat bangkit, darahnya benar-benar serasa terhenti. Yang dilihatnya adalah Mahesa Agni yang pingsan berada di tangan Kebu Sindet. "Gila kau!" teriak Empu Gandring. "Lepaskan anak itu. Marilah kita bertempur secara jantan, meskipun seandainya kau berdua akan berkelahi berpasangan." Wajah Kebu Sindet sama sekali tidak bergerak, beku, tetapi yang terdengar adalah suara tertawa Wongsa Rimpat. "Apakah kau sedang mengigau, Empu? Sekian lama kita berkelahi, tetapi tak seorang pun yang dapat mengalahkan lawannya. Kini kau menantang kami berdua melawanmu. Apakah kau benar-benar akan membunuh dirimu?" "Aku tidak peduli apa yang terjadi, tetapi lepaskan anak itu." Suara Empu Gandring terasa bergetar karena kemarahannya. Senjatanya, sebilah keris raksasa itu tiba-tiba menjadi bergetar pula. Kebu Sindet yang berwajah beku seperti mayat itu menjawab dengan suara yang bergulung-gulung di dalam perutnya. "Empu Gandring, kami tidak mempunyai kepentingan dengan kau. Karena itu pergilah, jangan ganggu kami lagi." "Aku berkepentingan dengan anak itu. Ia adalah kemenakanku. Kalau kau bergerak selangkah membawanya pergi, maka aku tidak tahu apakah aku akan berbuat curang pula seperti kalian." Kebu Sindet dan Wongsa Rimpat saling berpandangan sejenak. Mereka tidak dapat membayangkan apa yang dapat dilakukan oleh Empu Gandring. Meskipun dirinya sendiri menyebutnya curang, namun dengan demikian kemarahan Kebu Sindet menjadi semakin menyala di dalam dadanya. Sehingga karena itu maka katanya, Baik Empu Gila. Aku dan adikku akan bersama-sama membunuhmu. Tetapi jangan kau sangka bahwa aku akan melepaskan kemenakanmu ini." Kebu Sindet berdiam sejenak. Lalu katanya kepada kuda sempana, "Bawa anak ini dengan kudamu mendahului kami ke Kemundungan. Aku akan segera menyusul. Pekerjaan kami tidak lagi begitu berat membunuh Empu Gila ini berdua." Kuda sempana tidak menjawab sepatah kata pun. Diterimanya tubuh Mahesa Agni yang lepas dari tangan Kebu Sindet. "Gila, benar-benar setan alasan," teriak Empu Gandring sambil selangkah maju. Tetapi Wongsa Rimpat telah berdiri di mukanya dengan golok di tangannya. "Jangan maju lagi, Empu. Persetan, aku penggal lehermu. Lakukanlah." Empu Gandring yang marah itu maju setapak lagi. Seakan-akan ia sama sekali tidak menghiraukan Wongsa Rimpat. Dengan marahnya ia menggeram, "Aku tidak peduli
apakah aku berbuat curang atau kejam atau liar. Tetapi jagalah sentuhan seujung rambut dari kerisku yang satu ini telah akan cukup mencabut nyawamu. Dan ternyata di tangan kiri orang tua itu telah tergenggam sebilah keris yang kecil. Kepu Sindet dan Wongsa Rimpat tertegun melihat keris itu. Keris itu agak lebih kecil dari keris biasa. Tetapi keris yang kecil itu seakan-akan memancarkan cahaya yang hijau suram. Kedua hantu dari kemundungan itu segera tahu pula bahwa pada keris yang kecil itu tersimpan semacam bisa yang tajamnya melampaui bisa ular. Itulah sebabnya, maka sejenak mereka menjadi ragu-ragu. Aku tidak pernah bermimpi untuk mempergunakan keris ini, desis Empu Gandring. Karena itu, maka keris ini tidak pernah terpisah daripadaku, supaya keris ini tidak jatuh ke tangan orang lain. Tetapi, mungkin aku sekarang benar-benar telah menjadi gila. Aku terpaksa nganggar keris ini. Meskipun demikian, aku masih cukup sadar memberi kalian peringatan. Terdengar Kepu Sindet menggeram, tetapi wajah bekunya masih juga membeku. Namun terdengar ia menjawab, "Jangan menakut-nakuti kami seperti menakut-nakuti anak-anak dengan kelabang. Betapa tajamnya racun kerismu itu, Empu. Namun keris itu tidak akan dapat menyentuh tubuhku." "Jangan terlampau sombong," sahut Empu Gandring. "Kau sudah dapat menduga bahwa keris ini mengandung bisa. Memang, aku telah memberi bisa yang setajam-tajamnya pada keris ini, sekedar sebagai suatu percobaan. Tetapi menghadapi setan-setan tidak berjantung seperti kalian, maka aku terpaksa mempergunakannya. Semoga aku tidak terkutuk karenanya." Kepu Sindet dan Wongsa Rimpat masih ragu-ragu sejenak. Tetapi ketika mereka menyadari bahwa kuda sempana belum beranjak dari tempatnya, maka Kepu Sindet itu pun membentak, "Ayo, lekas bawa anak itu pergi, supaya bukan kau yang akan menjadi korban pertama dari keris itu." Kuda sempana terkejut. Sejenak ia ragu-ragu, tapi kemudian ia melangkah pergi. "Berhenti!" teriak Empu Gandring. "Jangan hiraukan!" sahut Kepu Sindet. Dalam kebimbangan dan keragu-raguan, kuda sempana berjalan menuju ke tempat kudanya disembunyikan. Dalam pada itu Empu Gandring sudah tidak bisa bersabar lagi. Cepat ia meloncat menyerang Kepu Sindet dengan sepasang keris di kedua tangannya. Sebilah keris raksasa di tangan kanan dan sebilah keris yang berwarna hijau suram di tangan kirinya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.